Halo semuanya, selamat datang di Biro Investigasi. Hari ini kita akan membahas sebuah cerita yang terjadi di bagian timur laut Alaska, Amerika. Sebuah tempat bernama Sitka. Ini bukanlah sebuah kota besar, lebih tepatnya disebut kota kecil. Karena penduduk di sini jumlah populasi tidak lebih dari 8.000 orang. Nama tokoh utama dari cerita ini adalah Jessica Bacon. Tahun ini berusia 17 tahun. Jessica mempunyai 4 orang anggota keluarga. Selain ayah dan ibu, dia mempunyai seorang kakak bernama Amanda. Amanda 7 tahun lebih tua dari Jessica. Setelah menikah, dia sudah pindah dan tinggal bersama suami. Hubungan kakak adik ini sangat erat. Setelah kakaknya pindah, Jessica merasa tidak terbiasa. Tapi untungnya rumah kakak tidak terlalu jauh dari rumah ibunya. Jarak sekitar 1,5 kilometer, cukup berjalan 20 menit sudah sampai. Meski kakak sudah tidak tinggal di sana, tapi Jessica sering pergi ke rumah kakaknya. Hubungan keduanya juga semakin erat. Awalnya keluarga itu berada di kota kecil, menjalani hidup dengan santai dan damai. Tapi tidak ada yang menyangka, di hari ulang tahun Jessica yang ke-17, sebuah bencana terjadi padanya. Hal ini membuat Amanda bersalah seumur hidup. 4 Mei 1996 adalah hari ulang tahun Jessica yang ke-17. Amanda di rumahnya menyiapkan sebuah pesta ulang tahun untuk adiknya. Banyak teman sekelas dan teman Jessica yang sudah datang sejak sore hari untuk merayakan ulang tahunnya. Di pesta semuanya berbicara dan tertawa sambil makan makanan lezat bersama. Jessica sangat bahagia hari ini. Kakak masih mengambil fotonya. Bisa dilihat wajah Jessica penuh dengan senyuman kebahagiaan. Tapi ini adalah foto terakhir dalam hidupnya. Pesta ulang tahun dimulai pada sore hari, berlangsung sampai larut malam. Pesta selesai pukul 01.30 dini hari. Teman sekelas dan teman Jessica sudah pulang satu demi satu. Setelah para tamu pergi, Jessica juga merasa ini sudah malam. Dia pun bangun dan berpamitan pada kakaknya bersiap untuk pulang. Meski perjalanan ke rumah tidak terlalu jauh, hanya 1,5 kilometer, tapi bagaimanapun juga ini sudah larut malam. Amanda merasa akan sedikit berbahaya jika Jessica berjalan sendirian, sehingga menawarkan untuk mengantarnya pulang. Tapi Jessica merasa kakaknya sudah membantu menyiapkan pesta ulang tahun dan sibuk sepanjang hari, sehingga tidak ingin merepotkan kakaknya, dan menolak tawaran kakaknya untuk mengantarnya pulang. Dan pulang sendiri berjalan ke rumah. Kakak yang melihat Jessica begitu gigih tidak lagi memaksanya. Keesokan harinya, kedua orang tua seperti biasanya, setelah menyiapkan makan pagi, berteriak memanggil Jessica untuk bangun dan makan pagi. Mereka sudah memanggilnya beberapa kali, tapi tidak mendengar jawaban dari Jessica. Mereka berpikir mungkin Jessica merayakan ulang tahun di rumah kakaknya hingga larut malam, sehingga masih belum bangun. Jadi ibu pergi ke depan pintu kamarnya dan mengetuk pintu. Sembari memanggil nama Jessica lagi, tapi masih saja belum ada balasan. Saat ini ibu membuka pintu kamar Jessica, bisa dilihat selimut di atas kasur tertumpuk rapi. Sepertinya Jessica tidak pulang kemarin malam. Saat ini kedua orang tuanya mulai merasa khawatir. Jadi mereka menelepon putri sulung mereka Amanda untuk bertanya, apakah Jessica masih ada di sana sejak kemarin malam. Amanda ditelepon berkata, setelah pesta ulang tahun selesai kemarin malam, Jessica sudah pulang sendirian. Lantas, apakah kemarin dia masih belum pulang? Setelah mendengar ini, kedua orang tuanya merasa ada yang tidak beres, sehingga mereka segera melapor polisi. Setelah polisi menerima telepon, mereka langsung mengirim petugas untuk melakukan penyelidikan. Polisi berjalan menyusuri rumah Amanda dan rumah Jessica untuk mencari jejak berulang kali. Setelah pencarian seharian, mereka tidak menemukan jejak Jessica. Polisi setempat dan keluarganya mengorganisir tim pencarian dan penyelamatan, melakukan pencarian skala besar di seluruh kota. Pencarian telah membuahkan hasil. Seseorang yang terlibat dalam pencarian menemukan kemeja putih di dalam hutan. Setelah dikonfirmasi, ini adalah kemeja putih yang dikenakan Jessica di hari ulang tahunnya. Mengikuti hasil penemuan ini, tim pencari pergi ke daerah sekitar kemeja itu, memperluas kunci pencarian. Penemuan baru dalam waktu kurang dari 2 jam, mereka berada di Taman Sejarah Nasional Sitka. Di sebelah pohon yang tumbang, ditemukan jejak lumpur berputar, terlihat sangat mencurigakan. Penyidik segera menggunakan sekop untuk menggali tanah. Segera mereka menemukan Jessica yang terkubur.
Di dekat daerah pinggiran kota, polisi juga menemukan pakaian dan barang-barangnya. Mari kita lihat peta. Rumah Amanda ada di lokasi ini. Rumah Jessica ada di sini. Jaraknya 1,5 kilometer dari rumah Amanda. Taman Sejarah Nasional Sitka ada di sini. Tidak sampai 1 kilometer dari rumah Jessica. Berdasarkan bukti yang ada, polisi menyimpulkan pada dini hari yang sama, penjahat melihat Jessica pulang ke rumah sendirian, langsung menariknya ke hutan untuk melakukan kejahatan. Ini pasti adalah kejahatan spontan. Sangat sulit untuk memecahkan kasus ini, karena kejahatan itu terjadi pada dini hari. Tempat di mana Jessica ditemukan adalah Taman Sejarah Nasional Sitka. Tidak ada orang di sini bahkan di siang hari, apalagi tengah malam, sehingga tidak ada saksi dalam kasus ini. Jessica telah dilecehkan semasa hidupnya. Ada jeratan jelas di lehernya. Forensik memvonis Jessica meninggal karena mati lemas. Beberapa helai rambut diambil dari tubuh dan pakaian Jessica. Para forensik berhasil mengekstrak DNA dari beberapa rambut ini. Setelah dianalisis, DNA itu bukan milik Jessica. Jadi ada alasan untuk percaya bahwa rambut ini adalah milik penjahat. Setelah mengetahui situasinya, Amanda menjalani hidup dalam penderitaan setiap hari. Dia merasa sangat menyesal dan menyalahkan diri sendiri. Seandainya saat itu dia mengantar Jessica pulang, pasti tidak akan terjadi apapun. 12 Mei, pemakaman Jessica diadakan di Taman Sejarah Nasional Sitka. Lebih dari 1.500 orang datang ke sini untuk mengantarnya pergi hari itu. Kasus yang terjadi membuat seluruh kota kecil dalam keadaan waspada. Wanita setempat hampir tidak berani keluar sendirian. Orang yang ada di jalan juga lebih sedikit dari biasanya. Polisi setempat berada di bawah tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka mempunyai petunjuk yang sangat sedikit. Kasus ini masih jauh dari selesai. Yang tidak disangka adalah 9 hari setelah Jessica menemukan Jessica, seseorang datang ke kantor polisi setempat untuk menyerahkan diri. Namanya adalah Richard Bingham. Tahun ini berusia 34 tahun. Dia adalah penduduk setempat kota Sitka. Richard memberitahu polisi bahwa dia mabuk saat dini hari itu. Tidak bisa mengingat apapun. Dia pikir mungkin saja dia telah membunuh Jessica. Dia sangat menyalahkan diri sendiri karena itu. Setelah mendengar ucapan ini, polisi segera meringkus Richard. Di ruang interogasi, Richard memberitahu polisi dia tinggal di atas kapal pelabuhan Sitka dan bekerja sebagai satpam di sekolah setempat. Dia sangat suka minum dan sering mabuk. Setiap kali setelah sadar, teman-temannya akan memberitahunya bahwa dia melakukan beberapa hal gila saat mabuk. Tapi yang aneh adalah dia sama sekali tidak ingat beberapa hal itu. Richard mengaku di hari saat Jessica dibunuh, dia minum bir di bar dengan beberapa teman. Pada hari itu dia telah menghabiskan beberapa puluh botol. Pergi meninggalkan bar pada pukul 12 tengah malam. Dalam perjalanan pulang, dia pasti akan melewati jalan di mana Jessica pulang ke rumahnya. Jadi dia berkata, dia mungkin telah melakukan kejahatan saat mabuk. Tapi dia tidak bisa mengingat rinciannya. Polisi bertanya pada Richard, apa warna baju yang Jessica kenakan pada hari itu? Richard bilang dia tidak ingat apa-apa. Dia bilang dia tidak tahu apapun tentang Jessica. Suatu hari, seorang teman datang untuk bertanya padanya, apakah dia telah membunuh Jessica saat mabuk. Begitu mendengarnya, Richard merasa ragu, tidak yakin apakah dia telah melakukannya. Jadi dia datang ke kantor polisi untuk menyerahkan diri. Ingin polisi menyelidikinya, apakah dia terkait dengan kasus ini. Polisi datang ke kapal tempat Richard tinggal. Setelah dilakukan pencarian, polisi tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan di kapalnya. Dilihat dari waktu yang dihubungkan, Richard meninggalkan bar saat tengah malam, dan Jessica meninggalkan rumah kakaknya pada pukul 01.30 dini hari. Menurut penyelidikan, dari tempat Richard minum hingga ke tempat tinggalnya, berjalan kurang dari 1 jam. Sehingga saat Jessica meninggalkan rumah kakaknya, Richard kemungkinan tertidur di kapalnya. Setelah ini, polisi berturut-turut menanyai Richard. Polisi akan meninjau beberapa rincian kasus Jessica. Membuat asumsi yang dibuat oleh polisi. Lebih dari setengahnya disetujui oleh Richard. Bagi polisi setempat yang menerima tekanan besar, tidak diragukan lagi, ini adalah kabar baik. Serangkaian tindakan Richard setara dengan pengakuan. Polisi merasa mereka telah menemukan pelakunya. Mei 1996, Richard secara resmi ditangkap oleh polisi setempat. Dia akan menghadapi tuduhan penyerangan tingkat pertama.
Menjelang sidang, Richard dikirim ke penjara Jeneau karena jaksa menganggap Richard terlalu berbahaya, sehingga Richard diisolasi secara terpisah. Pada saat ini, pekerjaan forensik polisi masih belum selesai. Mereka mengekstradisi DNA Richard dan dibandingkan dengan DNA yang ditemukan pada tubuh Jessica. Hasil menunjukkan keduanya tidak cocok. Kendati demikian, polisi juga tidak mau mengabaikan tuduhan terhadap Richard. Richard menghabiskan 13 bulan di penjara. Akhirnya kasus ini ke pengadilan. Untuk memastikan keadilan persidangan, kasus ini tidak disidangkan di Sitka, melainkan di persidangan Jeneau, Alaska. Dalam pengadilan, polisi menyediakan kesaksian bersalah dan video interogasi Richard. Untuk membuktikan kejahatan Richard, pengacara pembela Richard menyatakan, meskipun dia telah mengaku, tapi masih ada beberapa masalah dengan kesehatan mentalnya. Pengakuan seperti itu harus dianggap tidak sah. Richard sangat mabuk pada hari itu, karena temannya bertanya, sehingga dia menduga dirinya adalah penjahat. Selain itu, DNA Richard tidak cocok dengan DNA yang ditemukan. Ahli psikologis menunjukkan, selama interogasi polisi terhadap Richard mengaku bersalah. Saat diberikan pertanyaan utama, alih-alih mengaku bersalah. Yang lebih penting adalah polisi tidak mempunyai bukti fisik untuk menunjukkan Richard adalah pelaku dari kasus ini. Setelah hakim berdiskusi selama 2 jam, kesepakatan tercapai. Pengadilan mengumumkan pembunuhan ini tidak sah, sehingga dia dibebaskan. Setelah Richard dibebaskan, dia dimata-matai dan diserang oleh penduduk kota. Dia tidak tahan dengan penghinaan. Sejak saat itu tinggal jauh dari kampung halaman, terpaksa tinggal di Montana. Setelah keputusan ini, polisi melanjutkan penyelidikan. Mereka menggunakan perbandingan DNA. Lebih dari 100 calon tersangka dikesampingkan, tapi tetap tidak menemukan apapun. Kasus ini adalah kasus yang belum terpecahkan. Tahun 2018 adalah 22 tahun setelah kasus Jessica terjadi. Seiring berkembangnya teknologi, sebuah teknologi yang disebut silsilah gen menjadi semakin matang. Teknologi ini menggunakan genetika untuk mempelajari keandalan silsilah keluarga melalui urutan DNA manusia. Kromosom Y, analisis DNA mitokondria, menyimpulkan jenis DNA leluhur untuk membangun hubungan antar individu dan jarak genetik antara keluarga yang berbeda. Teknologi ini tidak hanya bisa digunakan untuk melacak garis keturunan ayah dan ibu, bahkan bisa melacak asal-usul bangsa dan rute migrasi, serta usia manusia. Basis data DNA modern semakin banyak sampel, lalu mengambil sampel DNA yang ditinggalkan oleh penjahat, unggah ke database untuk pengambilan. Selama DNA kerabat penjahat ada di database, sistem akan menunjukkan sebuah tanda. Polisi bisa mengikuti petunjuknya untuk mencari penjahat. Februari 2019, polisi mengambil DNA yang ditemukan di tubuh Jessica, diunggah ke database. Sayangnya tidak ada kecocokan yang ditemukan. Sampai akhir tahun, seseorang bernama Steve Balance, pria berusia 66 tahun, muncul di hadapan polisi. Setelah menyelidiki Steve, penyelidik menemukan dia tinggal di Sitka pada kasus itu terjadi. Maret 1996, juga tahun saat kasus Jessica terjadi, dia pernah didakwa dengan tuduhan setempat, dengan alasan melecehkan seorang wanita berusia 18 tahun. Setelah wanita itu melapor pada polisi, Steve ditangkap pada Juni 1996. Kasusnya disidangkan di tahun yang sama dengan kasus Jessica. Steve mengakui tindakannya di pengadilan. Dia menyatakan bahwa dia dan wanita itu sama-sama bersedia. Di luar dugaan, hakim mempercayai pernyataan Steve. Steve pun dibebaskan. Setelah ini, Steve tinggal di kota kecil selama hampir 14 tahun. Pada tahun 2010, dia pindah ke Arkansas bersama keluarganya. Setelah memahami situasi ini, Januari 2020, polisi Alaska menghubungi polisi bagian Arkansas, meminta mereka untuk mengambil sampel DNA Steve. Akhirnya, sampel DNA kerabat Steve didapatkan. Mei 2020, hasil tes DNA menunjukkan sampel DNA-nya dan sampel DNA penjahat mempunyai silsilah yang sama. Dengan kata lain, Steve kemungkinan sangat cocok dengan DNA yang ditemukan di tubuh Jessica. 3 Agustus 2020, polisi datang ke rumah Steve di Arkansas. Polisi bertanya padanya, apakah dia tahu mengenai kasus Jessica? Steve mengatakan dia tahu tentang kasus ini,
Tapi dia membantah bahwa dia tidak terlibat dalam kasus ini. Polisi meminta Steve untuk memberikan sampel DNA-nya. Steve menolak permintaan itu dan meminta polisi untuk pergi dari rumahnya. Dia bilang dia tidak akan pernah memberikan sampel DNA-nya karena polisi tidak mempunyai surat perintah penggeledahan, tidak bisa melakukan tindakan pemaksaan terhadap Steve. Lalu mereka pun pergi dari rumahnya dan pergi ke pengadilan untuk meminta surat penggeledahan. Tapi setengah jam setelah polisi pergi, Steve langsung mengakhiri nyawanya sendiri. Polisi mengambil DNA-nya, dan ternyata DNA-nya cocok dengan DNA yang ditemukan di tubuh Jessica. 11 Agustus 2020, polisi mengadakan konferensi pers. Mereka mengumumkan bahwa penjahat yang membunuh Jessica adalah Steve. Kasus 24 tahun yang belum terselesaikan ini akhirnya terpecahkan. Tersangka awal Richard tidak bersalah. Dia terpaksa meninggalkan kampung halamannya dan mengalami penghinaan lebih dari 20 tahun. Setelah konferensi pers berakhir, kakak dan keluarga Jessica datang ke tempat di mana dia dibunuh. Seluruh penduduk juga menyalakan lilin, seolah memberitahu Jessica penjahat sudah ditemukan. Kamu sudah bisa tenang di sana. Baiklah, cerita hari ini sampai di sini. Cerita selanjutnya akan lebih menarik. Silakan tunggu video kami selanjutnya. Tekan subscribe untuk dukung kami. Dengan subscribe bisa langsung menonton video kami loh. Ini dengan Biro Investigasi. Dadah.